Fajri kana mashhuda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan subuh itu waktunya Al-Qur'an. Jadi Allah mengatakan wa Qur'anal fajr. Artinya Al-Qur'an yang dibaca di waktu fajar. Jadi wajar itu kalau orang sholat di subuh hari panjang-panjang. Karena memang Allah sendiri yang mengatakan bahwa itu sholat subuh identik dengan Al-Quran. Makanya Nabi SAW dalam pelaksanaan sholat subuh itu beliau memanjangkan bacaannya. Iya, memanjangkan bacaannya. Karena memang dia punya ciri khas, tidak ada di sholat lain. Karena firman Allah, wa Qur'anal fajr. Al-Quran yang dibaca di waktu fajar. Jadi dia punya kekhususan. Makanya Nabi SAW biasanya membaca itu hampir 100 ayat ketika salat subuh. Sampai-sampai beliau mengatakan dalam hadisnya, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Artinya, salatlah kalian sampai dekat-dekat itu terbit matahari. Itu kata Nabi, asfiru bil fajri. Artinya, ketika kalian salat subuh, kalau sudah dekat-dekat asfiru, itu artinya sudah mulai kuning-kuning langit, baru berhenti. Itu kenapa kata Nabi SAW, fa innahu a'zamu lil ajri. Karena salat dengan cara seperti itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah yang mungkin kita sering lupakan, tetapi ya yang biasa mungkin kita lakukan itu kalau subuh Jumat yang membaca alif lam mim sajadah dengan suratul insan, itu mungkin yang agak sedikit panjang. Ya, jadi Nabi SAW itu salat subuhnya agak sedikit gelap-gelap, tapi ketika berhenti, itu sudah mulai terang-terang. Karena memang bacaannya panjang. Karena ini salat punya karakteristik yang sangat kental dengan Al-Quran. Dan itulah yang menjadi judul atau tema ceramah kita di subuh hari ini ketika panitia meminta kepada kami, apa judulnya Ustaz? Ya, saya cuma bilang judulnya Roh dan Ramadan. Kenapa lari ke roh? Karena kita baca salat subuh tadi. Iya, ada hubungannya erat. Kita menghubungkan, tapi supaya bisa kita ambil kesimpulan nanti di akhirnya. Dan saya lihat di sini ceramah subuh bebas waktunya. Iya, mumpung juga sudah mau selesai Ramadan ini. Iya, jadi tabik sedikit ya. Kalau sedikit agak panjang, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Tapi saya lihat di sini ada sedikit space ini. Ceramah subuh bebas waktunya. Sampai syarak, ya alhamdulillah. Ya, tapi Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa saya mulai dengan salat subuh? Karena kita akan mulai di sini. Kehidupan itu dimulai dari salat subuh. Karena kita ketika tidur, itu kita sebenarnya sedang meninggal atau sedang mati, sedang wafat. Ya, itu yang kita ketahui. Bukan cuma kita ketahui, memang itu Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mencabut roh ketika orang sudah ditakdirkan meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha, dan juga Allah yang sedang memegang roh ketika orang sedang tidur. Hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi orang sedang manam, sedang naum, tidur, itu sedang dipegang rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Dan orang yang ketika tidur dan sudah ditakdirkan mati tidak dikembalikan rohnya. Fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut. Tapi bagi orang yang dikehendaki masih bangun, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang dikehendaki bangun malam hari ini. Subuh hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah bangun. Makanya Allah mengatakan, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah mengembalikan rohnya kepada orang yang dikehendaki untuk tetap hidup sampai waktu yang Allah tentukan. Jadi setiap malam sebenarnya itu roh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah, karena Allah menciptakan, Allah juga menceritakannya. Ya. Baik. Makanya ketika kita bangun tidur Bapak Ibu yang kami muliakan, apa doa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa. Ada lagi doa yang lain. Dalam doa yang lain lafaznya itu alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku. Itu doanya Nabi ajarkan juga kepada sahabatnya. Bahwa ketika engkau bangun, baca doa ini. Apa artinya? Ya Allah, segala puji bagimu yang mengembalikan kembali rohku ke dalam tubuhku.
Jadi memang itu roh ketika kita tidur sedang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afani fi jasadi wa adina li fi dzikri, itu tambahan lafaz doa tadi. Tapi kalau kita sudah memaknai alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, artinya kita pernah mati sebelumnya. Ya, jemaah yang sama berbahagia, Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sinilah kemudian kita akan menarik pembicaraan ini dari salat subuh, dari tidur. Itu adalah saudaranya kematian ketika tidur, dan ketika kita bangun berarti roh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya, ketika kita bangun, kita pergi main tenis, atau kita pergi jogging subuh hari, atau kita salat dulu. Orang Islam itu pasti salat kalau subuh hari. Tapi saya biasa bangun salat subuh, karena kami tinggal di BTP, jadi bangun ke masjid, ya. Tapi banyak juga orang sudah mulai lari-lari. Saya tidak tahu ini Islam atau bukan. Mungkin bukan Islam barangkali. Karena di blok kami itu setengahnya itu non. Jadi saya pikir mungkin mereka bukan Islam, dan kayaknya belum pernah saya di masjid. Jadi mungkin non Islam. Jadi dia subuh-subuh itu jam-jam 5 sudah jogging bersama istrinya, jogging. Ada juga tetangga lain. Masya Allah, kita pergi ke masjid, dia pergi jogging. Nah, berarti saya pikir mungkin bukan Muslim barangkali ini. Ya, tapi seorang Muslim kalau subuh bangun di subuh hari, yang pertama kali yang dia harus lakukan adalah salat subuh. Dan itu yang disebut dengan wa Qur'anal fajr. Quran. Jadi dia ketika salat subuh itu akan diperdengarkan apa? Al-Quran. Tapi akan diperdengarkan Al-Quran. Dari sini cerita bermula. Ya. Akan diperdengarkan Al-Quran. Baik. Makanan yang perlu dicicipi oleh roh kita ini pertama kali ketika bangun setelah dikembalikan oleh Allah, itu adalah Al-Quran. Tapi kenapa harus Al-Quran? Kita akan bahas. Baik. Roh dan Ramadan yang menjadi judul yang kami store kepada panitia. Baik. Jamaah yang sama berbahagia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan roh itu dalam 3 tempat. Dalam 3 posisi. Pernah kita sebutkan di sini jumlah ayat Al-Quran, Dik? Ketika kami ceramah tarawih. Masih ingat ke jumlahnya? Saya kasih rumus supaya tidak lupa. Pernah saya kasih rumus tidak salah. Ya, 6236. Jadi 4 angkanya, jangan lupa lagi. Ya, ini qiraah kita ya, qiraah Hafs an Asim. Ya, kalau qiraah kita, Al-Qur'an cetakan kita itu ayatnya dengan jumlah 4 digit, angka pertama dan angka terakhir sama. 6, 6. 6, 6. Di tengah-tengahnya ini 2 dan 3. Karena urutan kedua, urutan ketiga. 2, 3. 1, 2, 3, 4 angkanya. Ini 6, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Jadi 23 di tengah. 6.236. Baik. Dari jumlah ayat 6.236, insya Allah setelah Ramadan ini tidak ada yang salah berapa jumlah ayat dalam Al-Quran menurut Al-Quran yang kita pakai. Ya, sempat kita sebutkan bahwa Al-Quran yang lain itu bedanya sedikit lebih atau kurang, itu karena teknis pembagian ayat yang berbeda. Tapi Al-Qurannya sama, Ji. Kalau kita panjang kalau kita panjang ayatnya cuma 1, di qiraah lain itu bacaan itu ayatnya dibagi 2 atau bagi 3. Tapi ayatnya itu, Ji, sebenarnya. Cuma istilahnya penentuan komanya yang beda. Ya, koma itu kan tanda wakaf, itu koma itu atau titik. Nah, itunya yang beda. Tapi ayatnya sama, itu juga, Ji. Baik. Jamaah yang sama berbahagia, dari 6.236 ayat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebutan roh itu dalam 3 posisi, 3 makna. Minta tolong kami minta konsentrasi sedikit, karena 3 ini nanti kita akan tarik kesimpulan di akhir. Kenapa kita bahas ini dan kenapa kita bahas di salat subuh. Baik. Roh yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah nyawa. Artinya. Ya, kalau EYD-nya kan R-O-H, roh. Itu yang baku, roh. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini dalam surat Al-Isra ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi yang dititipkan pertanyaan ini kepada kaum kafir Quraisy. Karena surat Al-Isra itu surat Makkiyah. Dan di Mekah tidak ada orang Yahudi.
Nah, ketika pertanyaan Yahudi disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, artinya orang Yahudi nitip pertanyaan kepada kaum kafir, untuk kaum kafir Quraisy di Mekah, untuk ditanyakan kepada Nabi. Jadi pertanyaan titipan di antara pendapat ulama kita dalam kitab tafsir mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Ini roh pertama. Pegang baik-baik ini tabe. Karena kita akan simpulkan di ujung nanti. Roh yang pertama adalah nyawata ini, roh. Ya. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa roh itu adalah urusan Allah, ilmu gaib. Itu roh itu perkara gaib. Ya, kalau ilmu ada kedokteran spesialis jiwa, ya, itu ketika jiwanya sudah bergabung, ya, roh ketika bergabung dengan badan itu namanya nafs. Ketika belum bergabung roh itu, roh sendiri namanya roh, tapi ketika sudah bergabung namanya nafs. Itulah nafs terbagi 3. Nafsun mutmainnah, nafsun ammarah bisu, nafsun lawamah. Bukan pembahasan kita untuk masalah nafs. Intinya pembahasan kita tentang roh. Baik. Roh yang pertama adalah apa, Pak? Nyawa. Alhamdulillah, tidak mengantuk berarti. Ya. Saya mau kasih lagi sedikit ini. Dari seluruh pertanyaan, dari seluruh pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, itu selalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah yas'alunaka atau wa idza sa'ala atau semua kata yang ada pertanyaannya dalam Al-Quran itu biasa langsung setelah itu datang kul. Katakanlah wahai Muhammad. Kayak tadi, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu. Itu selalu ada jawabannya kul. Tapi pegang Bapak ini, sebentar, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal. Ada kulnya. Katakan wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anil mahid. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang haid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Itu adalah kotoran yang membuat kita harus meninggalkan, tidak boleh bergaul dengan perempuan ketika haid. Kemudian juga yas'alunaka 'anil ahillah. Ketika mereka bertanya tentang awal bulan, hilal. Apa kata Allah SWT? Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi kalau ada yas'alunaka itu selalu ada kulnya. Tapi ada satu di dalam Al-Qur'an konteksnya pertanyaan tapi tidak ada kulnya. Mungkin ada yang tahu di sini. Ada konteks pertanyaan, dia lafaznya bertanya, tapi ketika memberikan jawaban tidak ada kulnya. Itu cuma satu dalam Al-Quran. Itu ada di dalam ayat puasa. Kan ayat puasa itu 183 sampai 187 dalam surah Al-Baqarah. Ada sebuah ayat yang diselipkan di ayat tentang puasa, itu bertanya. Dan pertanyaan itu tidak dijawab dengan kul. Ini yang unik dari ayat ini. Apa itu? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tidak ada kulnya di sini. Wa idza sa'alaka 'ibadi, jika hambaku bertanya tentang aku, anni, tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada setelah anni langsung katakan kul. Harusnya kan menurut rumusnya seluruh pertanyaan Al-Qur'an itu harusnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni faqul inni qarib. Harusnya seperti itu. Tapi ini ayat berbeda dengan yang lain. Dia menyelisih aturan. Apa hikmahnya? Ini kan tentang ayat puasa ini. Ayat puasa tentang doa. Ketika hamba bertanya kepadaku tentang aku wahai Muhammad, biasanya itu jawaban didelegasikan kepada Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Katakan kepada mereka. Tapi ketika bertanya tentang Allah, Allah tidak mendelegasikan jawaban itu kepada Muhammad, dan Allah yang langsung menjawab sendiri. Fa inni qarib. Kenapa? Karena Allah sangat dekat. Orang yang berdoa itu jangan ragu. Allah dekat dengan kita, mendengarkan suara kita, rintihan kita, air mata kita, Allah dengar. Jadi tidak perlu, saking dekatnya Allah dengan kita, tidak perlu didelegasikan untuk memerintahkan jawaban ini kepada Muhammad. Tidak perlu. Muhammad tidak perlu menjawabnya. Saya yang langsung menjawab pertanyaan itu. Buka di surah Al-Baqarah ayat 144.
136, 186. Karena 187 itu sudah pindah ke ayat terakhir. Ya, jadi ini sedikit selingan tentang pertanyaan dalam Al-Qur'an. Untuk yang satu ini, untuk masalah Allah, untuk masalah doa itu dekat. Sekali lagi, yang dekat itu bukan zatnya Allah, tapi yang dekat itu ilmunya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah. Makanya dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi. Orang yang puasa di siang hari itu takut-takut minum, kenapa? Allah lihat kita. Tidak ada CCTV, tapi kita yakin Allah melihat kita. Tapi bukan zatnya Allah bersama kita, tapi ilmunya kita tahu Allah itu melihat kita, mendengarkan dimanapun kita berada. Ya, ini sedikit selingan bahwa saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kata kul. Artinya Pak, kalau berdoa yakin Allah dekat. Bukan berarti kita tidak boleh minta sama Ustaz. Silakan minta sama Ustaz untuk didoakan. Tapi lebih afdol itu kalau kita juga minta langsung, karena kita yang paling tahu hajat kita. Mau dibahasakan ke Ustaz kadang setengah sampai setengahnya tidak. Kadang kita malu menyampaikan sesuatu. Jadi, ayo langsung bahasakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama, roh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Yang kedua, roh yang kedua dalam Al-Qur'an adalah yang ada di dalam surat Al-Qadar. Pasti kita hafal semua surah Al-Qadar ini. Tapi kita bisa baca sama-sama surah Al-Qadar, dan kalau ada kata roh tolong berhenti. Kalau ada kata roh tolong berhenti, kita baca sama-sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa... Dapat lagi? Itu roh yang kedua Pak dalam Al-Qur'an. Istilahnya kalau bahasa tafsir ini namanya tafsir tematik, tafsir maudhu'i. Kita mengumpulkan ayat roh dan kita mau menarik kesimpulannya sebenarnya apa. Baik, roh yang kedua dalam Al-Quran adalah yang kita tadi baca itu. Pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah. Malaikat itu turun ke bumi dengan jumlah yang sangat banyak yang dipimpin oleh ruh. Siapa ruh di sini Bapak Ibu? Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan roh di dalam Al-Qur'an untuk jenis kedua itu adalah Jibril. Tapi yang unik satu pertanyaan unik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang Lailatul Qadar tidak menggunakan Jibril namanya langsung? Kenapa harus roh? Kan di dalam Al-Qur'an dari 6.200, sekali lagi saya ulang, 6.236 ayat Al-Qur'an, Jibril cuma diulangi 3 kali. 2 kali di Al-Baqarah, 1 kali di At-Tahrim. Juz ke-28, surat terakhir. Ya, kalau di surah Al-Baqarah itu masih juz 1 semuanya itu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musad. Itu Jibril pertama, dan setelahnya juga 1 halaman Jibril juga. Disebutkan ketika berkaitan dengan permusuhan Yahudi kepada Jibril yang memberikan wahyu kepada Muhammad. Tapi ketika Jibril disebutkan di surah ini, itu bersinggungan dengan permusuhan Yahudi kepada Jibril. Itu di Al-Baqarah. Kalau di surat At-Tahrim, juz ke-28, akhir surat dari surat juz 28 itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan Jibril ketika proses masalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Ada permasalahan rumah tangga Nabi antara istri Nabi. Jadi kalau ada permasalahan kita suami dengan istri itu wajar, karena Nabi juga punya permasalahan dengan istrinya. Selama kita manusia, pasti ada saja sedikit clash. Tapi clashnya itu ya ada yang dimanage dengan baik, ada yang diselesaikan dengan nyaman, ada juga yang pecah. Ya, tapi masalah di rumah tangga Nabi ini kan dalam surat Tahrim ini ada beberapa asbabun nuzulnya yang kemudian ulama kita sedikit semua sama-sama kuat pendapat tentang asbabun nuzulnya. Kenapa Nabi mengharamkan sesuatu? Ada yang mengatakan mengharamkan madu, ada yang mengatakan warna rasa tertentu. Akhirnya kisahnya juga dalam beberapa riwayat dan Imam Nasa'i dan Imam Bukhari sedikit berbeda lafaznya, tapi kita tidak berbicara tentang itu. Intinya ada permasalahan di rumah Nabi, akhirnya kemudian penyebutan Jibril. Tidak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar.
Yang ada adalah hubungan dengan Jibril dan Yahudi, Jibril dan kehidupan rumah tangga Nabi SAW. Baik, jamaah yang sama berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Lailatul Qadar, maka Jibril tidak boleh menggunakan kata Jibril. Harus diganti menjadi ruh. Karena Al-Qur'an ketika mengganti lafaznya atau lafaz yang Allah tetapkan di dalam ayat itu ketika mengganti dengan lafaz lain itu tidak maknanya tidak nyambung. Para ahli balaghah, ahli keindahan bahasa Arab dan keindahan bahasa Al-Quran mencoba untuk mengganti beberapa kata, satu kata saja dalam rangkaian sebuah ayat diganti dengan sinonimnya dalam bahasa Arab. Tapi ketika dipasang, dibaca, satu, tidak enak di telinga. Yang kedua, ada makna yang tidak bisa diwakili oleh kata yang sinonim itu. Harus kata itu memang yang nyambung di situ. Makanya, tanazzalul malaikatu warruh, itu ruh mewakili apa yang menjadi makna pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita membawa tanazzalul malaikatu wa Jibril, itu tidak nyambung. Ada makna yang tidak dibawa oleh Jibril dan itu hanya bisa disampaikan oleh ruh. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika Jibril bersinggungan dengan Al-Qur'an, itu pasti bahasanya ruh. Contohnya dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 di akhir-akhir surat Asy-Syu'ara, nanti kita balik ke rumah, ini halaman terakhir sebelum terakhir. Kalau lihat Al-Qur'an pojok ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Al-Qur'an itu turun dari Rabbul Alamin. Nah, ketika menceritakan siapa yang membawa Al-Qur'an, tidak disebutkan Jibril. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan oleh siapa? Ar-Ruh al-Amin. Roh yang sangat terpercaya. Tidak disebutkan nazala bihi Jibril, tidak. Allah menggunakan kata roh karena ada tugas penting dari Jibril yang itu berkaitan dengan roh. Kenapa disebutkan Jibril sebagai roh? Karena dia membawa roh yang ketiga, yang merupakan 3 roh yang menjadi sempurna pada Al-Quran itu. Roh yang ketiga adalah Al-Quran. Mana dalilnya, Ustaz? Ada. Allah Subhanahu wa taala 2 ayat terakhir di surat Asy-Syura surat ke-42. Tapi catat gini, kalau mau langsung lihat nanti kembali lihat surat Asy-Syura surat ke-42, 2 ayat sebelum terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruha." Ada kata ruh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu wahai Muhammad ruhan. Ada roh. Apakah yang Allah berikan kepada Muhammad? Roh atau Al-Quran? Al-Quran. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nama lain dari Al-Quran dengan roh? Karena ternyata Al-Quran itu adalah sumber kehidupan hati dan kehidupan umat manusia sebenarnya. Yang pertama, roh yang pertama adalah nyawa kita. Roh yang kedua adalah Jibril alaihissalam. Roh yang ketiga adalah Al-Quran. Tabe Bapak Ibu yang kami muliakan. Setelah kita tahu 3 jenis roh, kapan ini 3 jenis roh berkumpul satu waktu? Kapan berkumpul 3 roh ini dalam satu waktu dan tidak mungkin berkumpul kecuali sekali dalam setahun. Kalau lewat mie sudah selesai mie. Kapan itu Bapak Ibu yang kami muliakan? Ramadan 30 hari Pak Ramadan. Kapan itu? Lailatul Qadar. 3 ini berkumpul di Lailatul Qadar, Pak. 1, orang yang berpuasa pasti ada nyawanya. Orang yang tarawih Pak ada nyawanya. Orang yang baca Quran pasti ada nyawanya, masih ada rohnya. Kemudian di malam hari itu pasti Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Entah kita mendengarkan orang imam membaca atau kita sendiri yang baca Al-Quran. Kita yang tadarus. Itu roh yang kedua. Dan Jibril tidak akan turun kecuali malam Lailatul Qadar setelah Nabi SAW diwafatkan. Karena tugasnya Jibril membawa wahyu. Sementara wahyu sudah putus ketika Nabi wafat. Artinya Jibril tidak lagi tugasnya kecuali Lailatul Qadar. Makanya kita paham, ya, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr.
Artinya rohnya orang itu betul-betul, istilahnya kalau kita bawa makna Jibril sebagai nyawa, kita apa ya, roh ya, bawa Al-Quran juga sebagai kehidupan, bawa nyawa kita sebagai sumber kehidupan, kehidupan tanpa kehidupan, bagaimana tidak panjang umurnya? Bagaimana tidak menjadi alfu syahr? Khairun, bahkan lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Khairun, jauh lebih baik lagi. Jadi ketika bertemu 3 jenis roh ini, kita bisa memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kelebihan, mempertemukan 3 roh, membuat umurnya orang panjang. Pahala yang dilakukan itu panjang. Ya. Jadi ini bisa terjadi ketika bulan Ramadan saja. Tidak mungkin terjadi di luar Ramadan karena Jibril turunnya sekali setahun. Itu pun di malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang mulia itu di malam yang disebut sebagai Al-Qadar, karena Al-Qadar itu dimaknai oleh ulama kita banyak maknanya, ya. Tapi 2 saja yang saya ingin sampaikan. Makna yang pertama adalah Al-Qadar berarti kemuliaan, asy-syaraf. Kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan karena Jibril turun, keberkahan turun, kemuliaan untuk malam hari itu. Yang pertama. Arti yang kedua dari Al-Qadar menurut ulama kita adalah fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, ya, pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar? Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam hari itu ditentukan takdir alam semesta ini sampai 1 tahun berikutnya. Jadi takdir itulah Lailatul Qadar, dari kata takdir. Qadar itu artinya takdir. Itu sudah menjadi bahasa kita itu sebenarnya. Berapa kadar gulanya? Nah, itu sudah menjadi bahasa kita. Itu asalnya bahasa Arab. Qadar. Kadar. Kadar gulanya, kadar ininya, itu semua dari bahasa Arab. Jadi kadar itu bermakna takarannya, berapa curah hujan sampai Lailatul Qadar berikutnya setahun itu. Berapa orang yang mati, berapa orang yang masih hidup, rezekinya ini berapa, semua akan ditulis pada malam hari itu. Ya, ditulis pada malam hari itu semuanya. Sampai disebutkan dalam tafsiran Ibnu Abbas, sampai orang yang berhaji tahun itu Allah tuliskan di malam hari itu. Kata Ibnu Abbas, makanya di malam hari itu disebutkan yang akan naik haji ini. Makanya kalau Lailatul Qadar minta mewah mati. Karena itu merupakan program kerja 1 tahun ke depan. Iya. Itu kata ulama kita. Makanya Allah mengatakan fiha, di malam hari itu yufraqu kullu amrin hakim. Ditentukan seluruh perkara dengan sangat pas, dengan penuh hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Aisyah itu luar biasa. Ya, Aisyah ketika bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang saya bisa ucapkan yang paling pas dengan malam hari itu?" Tapi kalau kita ini kan taunya doa yang paling mulia itu doa sapu jagat. Kan begitu, Pak? Itu doa yang paling mulia itu. Kenapa? Ada dalam Al-Qur'an. Kalau yang disebutkan oleh Aisyah ini yang diminta kepada Nabi itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini ada dalam Al-Qur'an, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kenapa Aisyah masih bertanya doa apa yang paling pas untuk malam hari itu? Padahal ada doa sapu jagat yang diajarkan Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampuni saya, engkaulah yang maha pengampun, maka ampunilah saya. Tapi kalau kita tarik ini afuwun dalam bahasa Arab, ya, ini kan terjemahan Indonesia, pemaaf. Tapi kalau kita kembalikan ini afuun ke dalam bahasa Arab, itu dari kata afa ya'fu. Maknanya, diantara makna dari al-afu ini adalah menghapus. Menghapus dosa. Intinya ada kata menghapusnya. Dan menghapus itu cocok dengan menulis. Orang menulis, menghapus. Kalau salah, dihapus. Begitu deh. Dan malam hari itu sedang ditulis takdir. Dan cocok memang itu dengan kata menghapus. Artinya, ya Allah, hapuslah kodong itu dosa-dosaku yang lalu, supaya bersih ditulis yang baik-baik di malam hari itu.
Itu pas sekali, itu nyambung. Kalau menggunakan doa sapu jagat dengan penulisan takdir, itu kayak tidak nyambung. Yang klop memang itu afu. Ini kata ulama kita, yang klop dengan takdir yang dituliskan pada malam hari itu, cocoknya memang itu afu. Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau dalam beberapa doa ditambahkan karim, meskipun itu tidak ada dalam lafaz hadis ya. Apakah salah menambahnya? Tidak salah kata ulama kita. Tapi lafaz hadisnya yang langsung Aisyah ceritakan dari mulutnya Nabi, Allahumma innaka afuun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang menambahkan karim juga tidak ada masalah sebenarnya, tapi yang Aisyah langsung terima dari Nabi itu afuun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini kenapa Nabi SAW menggunakan doa ini diajarkan kepada Aisyah dan diajarkan kepada umatnya, karena memang ada unsur yang nyambung dengan penulisan takdir di malam hari itu dengan penghapusan dosa, penghapusan noda-noda, supaya ketika dibersihkan maka ditulislah yang bagus-bagus. Kalau masih kotor baru ditulis, itu kacau membacanya. Jadi pas sekali dengan kata afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ya Lailatul Qadar. Yang penting kita maksimalkan 10 terakhir. Kita mau tahu tanda-tandanya ataupun tidak, intinya kita maksimalkan 10 terakhir pasti dapat, karena tidak keluar dari 10 terakhir. Kecuali satu. Ada pendapat yang unik sebenarnya dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud, yang lebih dikenal di zaman itu. Kalau di zamannya Nabi tidak dikenal dengan namanya Abdullah bin Mas'ud. Kita jadi belakangan ini yang mengatakan Ibnu Mas'ud. Tapi di zaman Nabi SAW itu beliau tidak dikenal dengan nama itu. Lebih dikenal dengan nama Ibnu Ummi Abd. Makanya salah seorang tabi'in yang bernama Zir bin Hubeish, beliau pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini ditanya oleh Zir bin Hubeish, "Ya Abul Munzir," ya, padaingannya kalau kita Makassar, Abul Munzir, bapaknya Munzir. "Ya Abul Munzir," Ubay bin Ka'ab ya maksudnya. "Ya Abul Munzir, saya mendengarkan Ibnu Ummi Abd," yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah sepanjang tahun. Ini pendapatnya unik dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan Lailatul Qadar itu adalah haulan kamila, 1 tahun penuh. Bukan 1 malam dari 360 hari. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, 1 tahun penuh itu Lailatul Qadar. Jadi setiap malam itu Lailatul Qadar menurut Abdullah bin Mas'ud. Ya, apa kata Ubay bin Ka'ab? Kata Ubay bin Ka'ab yang padaingannya atau kunyahnya itu Abul Munzir, dia mengatakan, ya, ghafarallahu li ibni ummi Abd. Semoga Allah mengampuni itu Abdullah bin Mas'ud. Sungguh Lailatul Qadar itu, baru dia bersumpah. Cuma ini sahabat yang berani bersumpah tentang Lailatul Qadar. Beliau mengatakan apa? Wallazi anzalal Qur'ana ala Muhammad. Demi yang menurunkan Al-Qur'an kepada Muhammad, sungguh Lailatul Qadar itu lahia fi 27 min Ramadan. Malam Lailatul Qadar itu malam 27. Kalau Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab beliau menyebutkan 25 pendapat tentang ulama kita, dari ulama kita tentang Lailatul Qadar. Kalau Ibnu Hajar menyebutkan 45 dalam Fathul Bari. Kalau Imam As-Suyuti itu menyebutkan 50. Tapi dari seluruh pendapat itu, pendapat yang berani bersumpah malam Lailatul Qadar itu kapan? Cuma pendapat ini. Cuma pendapatnya Ubay bin Ka'ab yang bersumpah dengan nama Allah bahwa sungguh Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Tentu ini pendapat beliau dan beliau berani bersumpah, artinya tidak mungkin ini dari pendapat beliau sendiri. Ya, perkara-perkara gaib yang disebutkan oleh sahabat tanpa menyadarkannya kepada Nabi itu diberikan hukum marfu, artinya Nabi mengatakannya, tapi dia tidak mengatakan itu Nabi mengatakan, karena hal ini tidak mungkin diijtihadkan. Pasti itu ada sumbernya. Jadi perkara-perkara gaib yang sahabat-sahabat ceritakan itu dihukumi sebagai hadis yang Nabi sebutkan, karena tidak mungkin mereka bercerita kalau tidak ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau di Saudi itu malam ke-27 memang itu aslinya Mi. Ya, kami pernah tinggal 15 tahun di Medina.
bersama istri ketika kami itu umroh. Jadi hari ke-26 sorenya berbuka puasa kami cari taksi itu susahnya cari taksi dari Madinah ke Mekah. Susah sekali karena orang pada memburu malam itu. Pas dapat taksi harganya mahal, sempit-sempit lagi. Orang memang memburu malam itu. Jadi sampai di sana padat luar biasa manusia. Itu Pak sekitar 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang lebih dahsyat lagi. Sampai 3 kilo dari masjid itu orang bersaf. Ya. 3 kilo Pak. Bisa bayangkan 3 kilo ke luar sana itu orang bersaf. Luar biasa. Dari sini, kalau dari sini 3 kilo kemana? Ke MTOS mungkin ya? MBTP? Jauh untung. Iya. Jadi malam itu ya polisi itu sudah begini tangannya. Artinya jangan mendekat. Anda mau mati kalau masuk. Karena orang sudah tidak ada lagi tempat untuk bernafas. Tapi saya ketika itu ya pakai cara saya gendong anak saya, ya minta belas kasihan. Ya caranya orang Arab itu entah satu, kita bawa perempuan atau bawa anak-anak, pasti kasihan gitu. Iya. Dan saya coba itu berhasil masuk. Jadi saya tidak mau berhenti di depannya diusir, tapi saya tetap pegang anak saya yang kecil itu anak pertama, istri saya di samping. Nah lihat itu tidak mau diusir, kasihan barangkali setengah jam berdiri di situ, masuk kok. Sampai di dalam Pak betul, Pak kita tidak bisa bergerak, bernafas sulit. La ilaha illallah. Tapi alhamdulillah selamat malam hari itu. Nah, kita mencari hotel, semua hotel full, merah, full, seluruh kita kelilingi full Pak. Tapi setelah sholat subuh langsung hijau semua itu yang tadi merah. Artinya mereka memang memburu malam itu saja baru pulang ke kampungnya lagi. Ya, artinya ini memang salah satu pendapat ya dari kalangan ulama kita bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu benar sebagian ya, dan cuma ini pendapat yang kami lihat dari, meskipun pendapat jumhur mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu berpindah dari satu malam ke malam yang lain di setiap tahunnya ya. Tapi tidak ada riwayat satupun dari seluruh pendapat itu yang berani bersumpah kecuali pendapat ini. Kecuali sumpahnya Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab yang pernah menjadi imam tarawih pertama kali di masanya Khalifah Umar bin Khattab. Karena tarawih pertama kali secara berjamaah dan kompak di masjid itu sampai 30 hari selama Ramadan itu di masanya Khalifah Umar, dan yang menjadi imam ketika itu adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, ini yang bersumpah ini, demi Allah, demi yang menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, sungguh Lailatul Qadar itu tidak seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang 1 tahun penuh, tapi cuma 1 malam, dan itu malam ke-27. Lewat Mas. Harusnya. Tapi alhamdulillah intinya Pak dapat semua pasti. Iya, cuma masalahnya ada yang dapat maksimal, ada yang dapat biasa-biasa. Insya Allah panjang umur tahun depan Pak. Insya Allah. Iya, sudah diceritakan sekarang. Insya Allah depan mudah-mudahan bisa. Iya. Ya, semoga umur kita termasuk yang ditulis pada malam Lailatul Qadar panjang sampai tahun depan Insya Allah. Bisa haji Insya Allah. Ya karena kan begitu kata Ibn Abbas. Sampai orang yang berhaji di tahun itu Allah tentukan siapa nama-namanya. Sudah ada daftarnya di sisi Allah SWT. Siapa yang berhaji tahun ini. Dan itu ditulis pada malam Lailatul Qadar. Sudah mau mengisyarok ini kayaknya. Cukup kayaknya deh. Sudah lumayan ini. Masih lama ya. Iya. Baik. Mungkin kita tutup saja. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa bahas. Diskusi seringan saja. Tentang apa yang kita sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini hari ke-29 kita tutup dengan keberkahan dan kebaikan. Ya, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berhenti minta doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anni. Jangan sebentar malam ke-30 berdoa lagi, ya. Yang penting selama 10 terakhir kita hantam terus doa ini. Ya, kita tidak tahu yang mana pasnya, meskipun tadi ada pendapat malam ke-27, tapi ya tetap kita juga melihat pendapatnya jumhur yang mengatakan bahwa itu berpindah-pindah dan itu bisa juga di ujung Ramadan. Ya, jadi jangan berhenti untuk berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau mau ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oh, santai-santai ya. Oh iya, boleh, boleh.